Karena motivasi kami itu sedari awal adalah berusaha menemukan ODGJ jalan ketemu dengan keluarganya. Itu motivasi kami. Sehingga proses berjalan adalah Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi saya tidak tahu kenapa kami itu lebih mudah menemukan keluarganya si ODGJ jalanan. Welcome to Talk Podcast Let's Talk. Nah, bersama gue Andri dan gue kedatangan pasang suami istri berasal dari kota Kudus. Dan mereka juga punya channel YouTube namanya Sinau Hurip yang gue kemarin juga baru nonton dan beberapa videonya gue lihat ini keren-keren banget. Mereka ternyata keliling-keliling kota Kudus, Pati dan sekitarnya untuk merawat ODGJ yang terlantar. Kita kenalan dengan Mas Adi dan Mbak Heni. Apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat, baik. Sehat ya. Nggak ini ya, nggak kurang suatu apapun ya juga ini. Alhamdulillah. Terhindar dari sehat COVID. selalu, bahagia selalu. Iya, terhindar dari COVID juga ya. Alhamdulillah selamat dari itu. Iya. Sempat kena kan. Iya, karena itu yang sedang menjadi momok banget nih. Nah, Mas Adi dan Mbak Heni berarti tinggal di Kota Kudus ya? Betul, tinggalnya di Kudus. Tapi asli Pati Mas aku, Mas. Kenapa Mas Adi? Asli Pati. Oh, asli Pati. Ya. Nah, KTP-nya juga masih Pati. oh gitu. Nah, sebelum kalian memulai Sinau Hurip ini, memang kalian udah ada concern terhadap para ODGJ gini atau bagaimana sih? Coba dulu. Jadi gini loh Mas, dulu jauh sebelum kita buat channel YouTube Sinau Hurip, saya Mbak ini tuh sering banget turun ke jalan ngobrol dengan ODGJ jalanan. Kasih makan mereka, kalau ada yang dia bisa ajak ngomong dia ngomong, kalau enggak ya sudah kita kasih makan. Terus itu tuh rasanya enak banget gitu loh, nyaman, seneng, walaupun kadang ngobrolnya nggak nyambung dengan kita gitu loh. Itu dulu banget, itu udah lama. Sampai kemudian kita terpikir untuk membuat sebuah channel YouTube, karena jujur waktu itu kita terinspirasi dengan anak muda dari Bandung, namanya Rian. Nah, kita akhirnya membuat channel YouTube. Motivasinya adalah bagaimanapun caranya berusaha mempertemukan ODGJ jalanan ketemu dengan keluarganya. Karena yang kita tahu mereka itu dicari keluarganya. Dan rata-rata asalnya jauh-jauh, kalau pas yang masih connect kita ajak ngobrol gitu kan. Sampai sini gitu. Oke. Berarti memberanikan diri bikin konten, memberanikan diri. Kita bikin tentang yang ODGJ loh ya. Karena sebelum ODGJ, channel Sinau Hurip itu isinya adalah anak-anak muda inspiratif, anak-anak sekolah inspiratif, teman-teman Pipapel yang inspiratif. Dulunya itu. Orang tua ABK yang luar biasa. Jadi isinya kisah-kisah inspiratif lah. Oh, jadi sebelumnya memang udah ada YouTube-nya, udah ada video, udah ada konten, tapi setelah kalian ya berpikir untuk mencoba mengubah, sekarang shifting untuk memang khusus spesial untuk ini ya, para ODGJ ini nih, untuk channel YouTube-nya nih. Itu berarti Mas Adi dan Mbak Heni ini dari tahun berapa sebelum dijadiin konten YouTube? Tadi kan dibilang udah lama nih. Kita nikah tahun 2007 ya Mas. Ya tahun 2007 kita nikah. Setelah itu kita sering ketemu di ODGJ jalanan, kita kasih makan. Yo tahun-tahun 2008 kita udah berinteraksi dengan mereka. Oh gitu. Di jalanan loh ya, di jalanan. Tetapi kalau berinteraksi dengan ODGJ, saya itu sebetulnya punya keluarga deket, ya jauh, ya ada yang memang mengalami gangguan jiwa. Bukan keluarga inti, tetapi sepupuan lah ya dengan saya. Dan apa ya? Waktu itu nek dengan saya kok apa ya? Deket. Ya nyaman gitu loh ngobrol dengan sama yang lain enggak mau gitu. Jadi itu gitu. tipping pointnya itu tuh untuk memulai untuk merawat dan mencari ODGJ karena ada saudara atau bagaimana? Kalau titik poinnya tuh gini loh. Waktu itu libur pandemi bulan Maret tahun 2019. Jadi gini, saya Mbak Heni itu core activity-nya adalah kita ngajar Mas. Kita ngajar. Nah pada waktu itu
semua sekolah kan libur. Nah, disitulah kesempatan kita turun ke jalan. Karena sebetulnya kami tuh ingin turun ke jalan lama, cuman saya nggak ada partner karena Mbak ini masih ngajar di tempat terapinya. Masih mengelola tempat terapinya. Jadi waktu itu nggak bisa libur. Sore masih di klinik. Nah terus karena ada libur itulah akhirnya oke, ini momen gitu loh, kita turun bareng. Karena kalau konten itu kan harus ada yang pegang kamera. Nah itu momentumnya dapat di pas pandemi. Jadi kalau berinteraksi dengan ODGJ, karena memang basically saya juga pernah magang di ruang jiwa waktu ngambil studi S1 psikologi ya. Jadi ya melihat mereka ada rasa yang saya pengen bareng dengan mereka gitu, karena tiap pagi senam di ruang inap mereka itu juga akunya sendiri happy rasanya. Jadi ya untuk berinteraksi pun tidak ada masalah yang berarti buat kami, karena tidak ada masalah, yang ada cuma dinamika. Jadi bertolak dari pandemi kita bisa bareng ketemu dengan ODGJ, ya berjalan hingga sekarang alhamdulillah. Jadi bisa disimpulkan kalian ini memang basicnya tuh core-nya mengajar, dan Mbak Heni juga belajarnya emang ilmunya secara akademis psikologi. Kalau Mas Adi juga psikologi juga? Belajar ya. Oh, belajar. Oke. Lalu punya concern terhadap ODGJ, lalu mulai turun ke jalan dan akhirnya bikin channel YouTube Sinau Hurip yang di-shifting lah ya, boleh dibilang di-shifting menjadi konten-konten tentang ODGJ. Nah, tapi tetap aja menurut saya uniknya gini loh. Tadi Mas Adi kan bilang merit 2007 dengan Mbak Heni 2008 mulai ini ke ODGJ. Ya untuk saya ya yang mungkin nggak terlalu ini ya, yang nggak ngerti tentang ini ya. Kalian menikah punya visi, punya concern yang sama. Itu unik banget tuh. Itu berarti sebelumnya memang udah dibicarakan atau gimana sih? Karena jarang saya nggak pernah ketemu suami istri kayak begini. Nggak ada pembicaraan gitu. Jadi gini loh, saya ingat malam-malam itu toh. Kita lagi main malam, terusnya ada ODGJ. Lagi diem gitu loh. Nah, kita belikan makan gitu loh. Nah, kita ajak ngobrol si ODGJ-nya. Nah, di situ itu kita mendapatkan satu hal yang sifatnya rasa itu enak banget gitu loh. Kan dia Itu pengalaman pertama kami ya, jadi berinteraksi dengan ODGJ jalanan. Jadi kasih makan dia, kita lihat reaksinya, ada yang kemudian ada yang mau diajak ngobrol, ada yang tidak mau sama sekali. Nah di situ. Jadi senang aja barengan, karena memang kita sering anytime lah kita memang kemana-mana itu harus melihat sesuatu yang ada di sekeliling kita. Kadang kita hanya duduk ngeliatin kok itu gini ya, kita masuk ke situ gitu loh. Kita orang bukan kepo ya, tapi memang ingin lihatnya tuh langsung. Jadi supaya tidak ada persepsi yang terlalu menceng. Jadi ketika ketemu ODGJ yang katanya galak, kalau dikasih makan dibuang gitu kan, alhamdulillah kita ngasih enggak ya. Enggak pernah, saya enggak pernah. Tapi awal-awal itu merasa ini nggak sih, takut atau gimana gitu? Karena ya biar gimana pun kan kalau belum pernah berinteraksi kan pasti kita belum tahu nih ini gimana nih medannya, bagaimana karakter orangnya seperti apa, kita harus gimana meresponnya. Itu ada nggak sih rasa kayak gitu? Kalau rasa takut awal-awalnya wajar loh Mas. Bohong kalau nggak ada ya. Karena kan gini ya, ODGJ itu kan sudah terstigma di masyarakat kotor, menjijikan, galak. Betul. Jadi kalau ada rasa takut wajar. Di awal kita juga ada rasa nanti gimana ya gitu loh. Tapi seiring waktu semakin sering juga rasa itu hilang dengan sendirinya. Kita nyaman saja. Di awal ragu, lebih tepatnya takutnya itu ke arah ragu gitu. Jadi kita udah beli makanan nih gitu. Siapa yang mau maju duluan, kita maju barengan. Jadi di situ bukan yang takut ntar kita dilemparin, enggak, lebih ke bagaimana mendekatinya pelan-pelan gitu. Jadi ya sampai sekarang enjoy. Itu berarti kalian misal lagi di dalam seminggu itu bisa berapa ODGJ nih yang kalian ini? Kalau hari ini ya, kalau hari-hari ini seminggu ya bisa, karena gini, daily kita turun Mas.
daily kita turun. Cuma Kecuali kalau Jumat. hari Jumat kita putuskan untuk libur, bareng dengan keluarga dan untuk keperluan yang lain. Tiap hari kita libur dan sekali jalan mungkin bisa 2-3 ODGJ kita tangani, tapi ada juga nggak ketemu sama sekali. Karena kita nggak ada target khusus, Mas. Kita hunting. Kita hunting. Kecuali ada request. Mas Andi tolong ke sini ya, ada informan seperti itu, baru kita akan datang. Kalau enggak ya udah kita turun ke jalan. Sedapatnya di jalan, Mas. Nggak ada target. Karena di jalan tuh pasti ada, dan kebetulan yang jalur kita lewati itu ramai ODGJ, nggak tahu kenapa ya. Di tempat itu ramai ODGJ, apalagi yang di area Tayu. Ya, di Pantura lah terutama ya. Pantura, Pati dan sekitarnya itu banyak banget ODGJ lewat itu. Oh gitu. Ya. Bisa seberapa banyak tuh kalau begitu? Kalau ini kan saya lihat channel kalian ya, itu kan banyak tuh ya yang kalian dapatkan ODGJ-nya. Itu memang sebenarnya banyak banget atau gimana sih? Ada aja terus ya. Iya, makanya saya bingung, ada aja gitu kan. Dari saya kecil ya, saya kecil sampai saya punya anak 3 hari ini. ODGJ itu enggak ada. Selalu ada. Di Tayu itu malah jadi base camp loh, sebelah selatan ya itu ya ada tempat lah, ada jalan-jalan tertentu yang biasa dipakai lalu lalang ODGJ. Ada jalan yang tidak biasa dilewati ODGJ. Nggak ada, sepi, nggak ada ODGJ-nya. Tapi ada jalan yang kita pasti dapat ya. Ya seringnya dapat. Jadi kalau seberapa banyak ya? Banyak sekali. Ya, udah diambil besok datang lagi. Ya berarti memang banyak dong ya. Cuman begini, pertanyaan saya begini loh. Kalau memang sebanyak itu, sebenarnya kan kalian yang udah lebih banyak ketemu dengan mereka. Sebenarnya penyebab utama kenapa akhirnya mereka bisa seperti itu apa sih kebanyakan? Penyebab gangguannya ya berarti. Iya, penyebab gangguannya kenapa? Kan saya yakin mereka awalnya juga normal kan seperti kita gitu. Betul, kan. Betul. Nah, kenapa jadi akhirnya mereka jadi? Dinawarin itu, kalau terkonfirmasi keluarganya, ada 2 opsi yang kita tawarkan. Kita antarkan pulang atau dijemput. Nah, pada saat ada penjemputan atau pengantaran, jadi ketemu keluarganya, kita selalu bertanya ke mereka, dulunya itu awal sakitnya kenapa? Nah itu, disitulah kita menggali. Jadi kalau berbicara sebuah data pengalaman kami, kebanyakan itu kecewa gara-gara gagal dalam urusan cinta atau asmara. Oh. Okay. Kalau yang masih perjaka. Ya, kalau yang sudah pasangan juga kurang lebih berkaitan dengan itu sih aslinya. Awal mulanya memang ekonomi itu menjadi trigger. Tapi ketika nggak ditinggal pasangan, mereka nggak apa-apa. Tapi kalau udah ditinggal, nah di situ mulai ada goncangan-goncangan yang tidak bisa dia kendalikan oleh coping stresnya. Jadi ya. Mereka itu rata-rata kecewa, Mas. Kecewa yang mendalam dan tidak bisa mengurai kekecewaan. 1. Kedua, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang dengan karakteristik atau pribadi yang tertutup, tidak mudah berbagi masalah gitu loh. Nggak punya teman dekat. Kebanyakan begitu. Nah, kalau mereka tidak terbiasa berbagi, pendiam, nggak mau sharing, nah kalian gimana untuk ngajak ngobrol ya? Maksudnya gini loh, orang normal yang susah diajak ngobrol, ya kan orangnya pendiam, tertutup, itu aja susah. Ini ODGJ tertutup, itu gimana ngajak ngobrol ya? Barengan yuk besok. itu ini Mas Andri. Mas Andri. Sinaurip itu punya apa ya? Pola atau kebiasaan yang kurang lebih hampir sama di semua konten video kalau Anda perhatikan. Kami itu kalau ketemu di GJ, pertama pasti mengucap salam. Plus ajak salaman. Iya, ada salaman. Ajak salaman. Nah, kami yakin pada saat dia mau salaman, biasanya proses selanjutnya lebih mudah. Itu 1. Mendekatkan diri lah. Karena ada kontak fisik, skin to skin kontak kayak gitu loh. Nah, karena kami datang dengan kasih, kami datang dengan cinta, harapan kami adalah frekuensi itu bisa diterima oleh dia dengan adanya kontak fisik tadi. Persuasi dulu, jadi nggak maksain dia. Nggak babi bubulan enggak. Lihat soalnya dulu, ngobrol dulu, ngedan juga sampai frekuensi mereka gitu loh. Dia duduk di tanah, kita ikut duduk di tanah. Terus yang paling banget untuk meluluhkan mereka adalah
memeluk mereka, Mas. Oh, oke. Nah, Pelukan ya. memeluk itu membuat mereka tenang. Nah, kalau sudah mereka tenang, bisa berbagi cerita. Tapi ada satu lagi yang paling luar biasa menurut kami adalah the power of adus, Mas. Tahu bahasa Jawa? Oh, enggak, saya nggak tahu. Adus itu kalau mandi. Kekuatan dari mandi. Jadi kebanyakan ODGJ bisa berbagi ceritanya, asalnya, keluarganya, itu setelah kebanyakan mereka mandi. Itu pengalaman kita. Iya. Jadi kita pendekatan dulu, Mas. Tetap kita harus lihat karakteristiknya, seberapa powernya, dia agresif kita atur atau enggak. Kita tata strategi. Kita nggak mungkin lah jangan sampai ya kita asal ngawur gitu, jangan. Karena ada yang dulu bawa golok 16 itu, nggak mungkin kita langsung masuk. Kita harus dari jauh dulu kan, lihat, atur strategi, bukan strategi yang kayak perang beneran gitu, enggak, maksudnya strategi PDKT-nya kayak orang pacaran gitu. Ya, pendekatan humanis ya yang lebih kita utamakan. Bagaimana caranya dia nyaman bareng dengan kami, dengan sentuhan, dengan ngobrol, dengan pelukan, nah itu loh. Sehingga pas diminta untuk mandi, tapi sebelum mandi kan biasanya kita bersihin kuku, potong rambut, potong kuku tangan, kuku kaki, rambut. Nah, itu kan kita butuh keikhlasan dan keridoannya. Karena kalau enggak kan dia berontak, jadinya berat. Gitu. Dan tos itu adalah senjata kami, Mas. Makanya kalau Mas Andri perhatikan di video-video kami, mungkin 10 kali lebih saya ngajak tos ODGJ. Salaman tos itu lebih, karena pada saat dia mau mengangkat tangan mau tos, pertanda dia nyaman dengan kami. Salaman buat mengukur kekuatannya juga. Oh ya, terus kadang akhir-akhir kita gunakan salaman itu sampai dia untuk salaman yang keras, lebih keras, sampai betul-betul puncak dia kuat. Kemudian setelah itu saya akan melakukan satu salaman dengan power lebih kuat dari dia. Nah, disitulah dia akan kalah secara psikologis. Tapi itu yang tipe-tipe agresif biasanya. Kalau enggak perlu sampai begitu saya. Enggak, slow gitu. Bercandain. Diajak ngobrol lah. Ya mungkin durasinya memang lebih panjang ya, karena kita ngajakin ngobrol, tapi itu menurut kami lebih humanis. Menurut kami loh ya. Menurut kami lebih memanusiakan. Jadi mendekatinya memang secara baik-baik, pelan-pelan. Tidak seketika babi bu langsung potong rambut atau tidak, ada sebuah proses panjang di sana. Iya, itu pun mungkin kalian bisa lakukan karena kalian juga ya kayak tadi Mbak Heni dan Mas Adi kan juga ini ya mungkin lebih mengerti secara psikologis gimana cara menghadapi orang-orang. Membantu banget itu, Mas. Nah, jadinya kalian tahu untuk trik-triknya untuk menghadapi orang-orang seperti ini gimana ya. Tapi saya sih nggak bisa ngebayangin nih kalau memang nggak paham tentang psikologis langsung menghadapi mereka, bisa jadi malah bahaya. Ya, kontraproduktif yang ada nanti. Ini kontraproduktif. Karena ODGJ itu dengan orang baru cenderung depend, Mas, dia. Nggak mau dideketin. Ya, itu jaga jarak, curiga. Itu basic semua orang ya. Kalau dengan orang baru kan pasti jaga jarak ya. Dan begitu juga dengan mereka gitu loh. Jadi kita ya tetap harus tahu itu. Kalau kita langsung main ngedeketin ya ditolak duluan lah pasti. Tapi bagaimana meyakinkan saudara kita yang mengalami sakit ini supaya mau dengan kita, itu yang apa ya, memang kita belajar dengan itu, tapi bagaimana implikasinya di lapangan kan kita perlu beberapa kali tes untuk itu. Nah, dari semua video kalian yang udah tayang nih di YouTube ya, ada nggak video yang akhirnya nggak jadi tayang? Dari semua. Setelah tayang saat take down ada. Belum tayang ada. Setelah tayang saat take down ada. Oh, ada yang di take down. Anaknya telepon itu. Ada. Terus ada gini, ada sempat miss gini loh. Jadi ada satu keluarga nelpon saya, terus minta tolong untuk dibantu karena dia udah lama tidak dibersihkan. Terus saya tanya boleh di-record, boleh di-up, katanya boleh. Pas sampai sana ternyata ada keluarga yang lain keberatan. Tidak kita up, Mas. Tapi pernah ada video sudah tayang lama dan cukup ramai view-nya. Ada yang mengajukan keberatan, kita take down, pernah sekali. Dan kita sangat menghormati banget, sangat menghargai banget yang seperti itu.
Yang penting memang itu alasannya bisa kita terima. Contoh demi kemaslahatan keluarga dekat, misal anak, ibu dan lain sebagainya. Tapi kalau yang lain-lain bukan keluarga inti ya kita lihat dulu gitu kan. Kenapa kontak kita gitu. Iya. Pernah ada yang ini nggak sih nyinyir? Kalian ngapain sih kayak begini aja dibikinin konten YouTube? Pasti nyari AdSense. Mungkin Mas, di antara 10.000 satu orang yang komen gitu ada. Ya Mas, telepon langsung juga ada, ngehujat langsung ya ada. Lebih gini loh. Apa ya? Nek saya melihat itu gini. Perspektifnya dia negatif dulu, nggak lihat semuanya. Tapi pada saat kita coba telisik siapa dia gitu loh. Kayaknya adalah orang-orang yang pernah mengalami pengen tampil seperti kami, tapi mengalami kegagalan gitu loh. Oke. Ini namanya iri nggak, Mak? Iri tanda tak mampu. Tapi itu nggak banyak, Mas, nggak banyak. Tadi saya katakan, dari 10.000 mungkin hanya satu yang seperti itu. Ya kita nggak bisa ya membuat semua orang suka dengan kita, itu yang pasti kita harus sadar gitu. Sederhana misalnya ada gini, masa aib orang dibuka di area publik gitu toh? Nah, ada yang bilang seperti itu. Ada. Masa seperti itu. Nah, selain kita sampaikan bahwa motivasi kami adalah berusaha menemukan keluarganya. Faktanya sampai hari ini sudah 82. Besok pagi 3. Besok pagi 83 ODGJ jalanan yang ketemu keluarganya. Dan sudah berkumpul dengan keluarganya. Setelah tayang di media sosial kami. Andai kata mereka tidak tayang, tidak tahu loh keluarganya itu. Karena pernah ada kasus, Mas, keluarga nelpon ke kita berterima kasih karena saudaranya yang kita temukan itu kan akhirnya udah dibawa dan meninggal di rumahnya, maksudnya sakitnya sudah kumpul gitu loh. Berterima kasihnya adalah andai kita tidak meng-up dan nggak ketemu di mana dia dikebumikan, itu orang tuanya nggak akan tahu gitu. Jadi bisa mengurus jenazahnya itu sudah membuat mereka sangat-sangat senang. Jadi terima kasih, itu yang buat kita tambah kuat ya. Yo tidak jaminan 100% orang suka dengan kita. Nggak mungkin. Tetapi tadi saya katakan 10.000 paling hanya satu, Mas. Yang cenderung nyinyir ya, selebihnya tidak. Mereka baik-baik banget kalau sama kami. Nggak tahu kenapa. Iya. Ya mungkin ya kalau yang mereka lihat dan juga yang mungkin juga saya lihat, karena kalian ini berbagi kebaikan terhadap orang yang sebenarnya kalian punya pilihan untuk tidak melakukan itu, tapi kalian melakukannya dengan sukarela dan juga punya tujuannya tadi yang tadi kayak Mas Adi bilang supaya keluarganya bisa menemukan mereka. Mungkin itu sih kalau yang saya lihat ya, value-nya ada di situ. Cuman gini Mas sama Mbak Heni, itu mereka bisa sampai ninggalin keluarganya, sampai tadi kan saya juga sempat lihat ada beberapa video mereka tuh sebenarnya rumahnya di mana tapi nyasarnya kemana, itu mereka jalan atau gimana sih itu sampai bisa nyasar jauh banget atau dijalankan ya. Iya. Kata-kata ajaibnya Doraemon itu. Nah itu saya juga jika tidak tahu jelas ya bisa menyimpulkan dengan pasti lah Mas. Kita itu pernah ya menemukan ODGJ di daerah Puncel. Puncel itu ujung utaranya Kota Pati. Atau dalam peta Pulau Jawa itu yang ini loh, Jawa Tengah yang ada yang ujung utara itu loh. Nah di sana. Itu kita antarkan ke daerah Tangerang. Itu waktu lihat Google Map jaraknya 600 kilo lebih. Perempuan. Gila jauh banget. Ya. Kalau melihat pola dia, kayaknya nggak mungkin kalau dia jalan terus gitu loh. Jadi sekitar situ. Tapi dia hilang udah 16-an tahun tuh 20 tahun gitu loh. 20 tahun gitu. Jadi kalau 20 tahun dia jalan terus ya mungkin saja. Atau mungkin, mohon maaf, tanpa menyinggung pihak manapun lah ya, mungkin dipindahkan orang dengan alasan tertentu misal. Sangat mungkin. Tapi memang ada yang tipenya jalan, Mas. Ada yang tipenya memang jalan, dan itu random, nggak punya rute tujuan pasti. Nggak ada tujuan, dia jalan. Yang penting ada jalan dia masuk. Itu ada karena kita mandikan di tempat di rumah saya tadi. Ketemunya di Blora. Itu jarak pertama membersihkan dan ketemu 60-an kilo lebih itu. Dan itu ketemunya 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian. Pas kita cari dan dipulangkannya ke Bandung.
Pernah gitu. 16 tahun dia hilang. Jauh banget ya jalan. Bisa nyasarnya sampai sejauh itu. Ya itu pun alhamdulillah media yang menemukan teman viewer. Jadi coba Mas Andri bayangin. Andai kata tidak ada media sosial seperti hari ini, bagaimana keluarga mencari coba? Betul, susah. Dari rumah misal gitu ya, keluar dari rumah aja lah. 10 meter ada perempatan, kita udah dibuat bingung loh nih. Sudah 3 pilihan kan, ke kiri, ke depan, ke kanan. Mau nyari kemana, kita nyari ke kiri, ternyata dia ke kanan. Udah jauh kan, kita ulangi lagi, udah belok lagi. Nah itu, dan media sosial itu membantu banget lah. Ya ketika dimanfaatkan. Membantu banget. Banyak ODGJ dikenali gara-gara setelah tayang di YouTube, muncul di Facebook. Nah itu luar biasa banget. Dan sekarang alhamdulillah itu nggak pakai lama. Ketika nama keluarganya tersebut, nama kampungnya terutama, kecamatan mana, itu nggak nunggu hari kadang. Dalam hitungan jam, siang tayang, sore udah ditelepon. Dalam hitungan jam banyak keluarga yang mengenali. Mungkin ini kali ya, karena channel kalian juga udah namanya naik nih. Jadi ini orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya juga jadi mantengin channel kalian nih. Jangan-jangan nih ada anggota keluarga kita yang hilang, muncul nih di Sinau Hurip nih. Bisa jadi kan? Bisa jadi begitu Mas, kayaknya begitu. Ada yang memang viewer itu merasa juga terpanggil hatinya untuk membantu. Jadi mereka ikut share, kita bantu share ya, ini dari kampungku, ini dari kotaku, aku share di komunitas. Gitu. Pernah Mas, pernah ini. Videonya belum tayang, ODGJ dikenali keluarganya. Dari story WA. Jadi gini, waktu itu sebelum saya bersihkan, saya buat story WA. Selesai bersih, ganti baju, saya buat story WA. Nah di story WA itu saya sebutkan asalnya dari mana. Nah kemudian orang yang terkoneksi dengan WA saya ada yang dari minta video saya, kemudian di-share ke daerah di mana disebutkan orang tadi. Pernah terjadi. Video belum tayang, keluarganya mengenali, dan kemudian dijemput. Itu hilang 16 tahun dari yang situ. Wonogiri ya? Enggak, pokoknya dari kota jauh lah. Dari gitu. Klaten. Banyak banget soalnya. Jadi ya bersyukur banget loh. Nah kalian sendiri berarti sampai sekarang masih berdua atau memang udah ada tim yang lain nih untuk ngejalanin Sinau Hurip ini nih? Kalau turun ke jalan, saya sering bareng dengan Mbak Eni. Bareng kameramen satu namanya Mas Irul. Itu baru. Terus dulu kami lebih sering berdua Mas. Saya dengan Mbak Eni. Saya di panasan. Mbak Eni pegang kamera, saya lebih banyak berinteraksi dengan ODGJ. Tapi kalau ODGJ-nya perempuan, Mbak Eni yang turun membersihkan, memandikan. Tapi nggak direkod kalau perempuan memandikan. Privasi lah ya. Yang lebih normal yang kita jaga ya. Terus punya satu editor Mas di tempatnya, di rumahnya. Itu bagian dari kami. Kalau kita keluar kota mengantarkan ODGJ misal ke Bandung, ke Garut, ke Tasik, ke mana itu ada driver yang membantu. Kita, dan masih teman kecilnya. Teman kecil saya. Sudah tahu pola kita, jadi kita lebih enak gitu loh. Awal-awal sih ya tetap takut ya bahwa ODGJ-nya kenapa-napa nggak nih di jalan. Gitu. Bener. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, beliau juga udah berani bantuin megang ya, pernah ya. Beberapa kali. Udah oke gitu. Berarti bisa dibilang kalian nih untuk menjalankan ini semua keluar modal sendiri ya? Awalnya iya. Awalnya iya. Jadi gini Mas, semua orang tahu lah ya. Semua orang tahu bahwa YouTube itu ada AdSense-nya, ada penghasilannya. Betul. Semua orang tahu. Di awal sebelum AdSense kami aktif, kita menggunakan biaya sendiri. Terus setelah kemudian AdSense aktif dan ada earning, itu kita gunakan untuk operasional kami. Dan juga banyak viewer yang membantu kami. Banyak banget. Jadi mohon maaf kalau Mas Andri lihat di video-video kami kan mereka ODGJ pakai kaos
logo Sinaurep gitu kan. Iya. Ya, kita bikin, habis itu dikirimin. Kebanyakan itu dikirim oleh Fiverr loh, Mas. Oh, bukan kalian yang bikin? Yang kita berikan. Bukan kalian yang Gimana, bikin Mas? itu? Itu kaos segala macam bukan kalian yang bikin? Awal-awal aja kita bikin. Awalnya kita beli sendiri. Awalnya. Kita bikin sendiri. Yang tidak ada logo. Kalau yang kita bikin ada logo, kita pakai waktu itu dan kita kasih ODGJ tidak banyak sih. Tidak banyak. Tapi kemudian itu banyak viewer yang membantu kami. Saya tidak tahu ya pertimbangan mereka seperti apa. Itu ada yang kirim sandal lah, kirim sarung, kirim baju, kaos, celana, topi, clipper untuk potong rambut itu. Kemarin tuh bahkan gini, kan clipper saya mati karena materinya bukan gara-gara apa, gara-gara baterainya habis. Gitu. Bukan karena ada hantunya. Nggak ada cadangannya. Setelah itu saya nggak tahu ada 2 clipper datang ke rumah saya. Bahkan ada yang itu paket sembako ya. Ada. Kalau ada pengantaran pulang beberapa waktu yang lalu itu ada yang pesen, Mas, Mbak, nanti kalau ada yang diantar kabari kita ya, kita mau nitip. Ada yang seperti itu. Tapi awal memang pure itu dana kami, Mas. Sekitar 6 bulan lah ya, 6 bulan lah. Berarti kalau sekarang udah inilah ya, udah bisa dapat dari AdSense, ya itu jadi dana operasional. Udah dibantu juga, jadinya ya lebih inilah ya, udah nggak harus keluar modal sendiri lagi, bisa dibilang kayak gitu kan untuk ini. Ya, membantu banget lah, membantu banget. Kos kita banyak itu pada saat pengantaran biasanya. Kan jauh-jauh, Mas, kalau nganternya deket gitu ya. Nganternya ke Bandung, coba bayangin, nggak mungkin langsung pulang kan kita gitu. Iya. Rontok kita kalau langsung pulang gitu. Bener, bisa sebulan berapa kali kita pengantaran itu ke Jawa Barat. Nah ini yang saya heran, Mas. Yonda heran juga, semua bisa dijelaskan itu. Siapa yang jelasin? Karena motivasi kami itu sedari awal adalah berusaha menemukan ODGJ jalan ketemu dengan keluarganya. Itu motivasi kami. Sehingga proses berjalan adalah Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi saya tidak tahu kenapa kami itu lebih mudah menemukan keluarganya si ODGJ jalanan. Nah itu loh. Baik yang memang diterima dengan baik ataupun yang belum diterima. Yang diterima itu sudah 82, besok 83. Yang belum diterima yo puluhan. Sudah dikenali tapi belum diterima karena alasan yang harus kita hargai. Dan paling banyak ke Jawa Barat loh, Mas. Nganternya jauh kan? Iya. Nah, tolnya panjang gitu. Iya, lewat tolnya panjang. Tapi kan dengan ada tol yang baru itu kan jauh jadi lebih dekat sebenarnya kan jaraknya. Betul ya. Tapi lebih cepat waktunya. Lebih cepat. Tapi jenuh. Iya, benar. Nah, kan kalau saya lihat pola kalian nih ya, kalian ketemu ODGJ di jalan, kalian ajak ngobrol, kalian gunting rambutnya, kukunya, mandikan segala macam supaya dia inilah jauh lebih baik lah ya penampilannya. Nah, setelah itu mereka gimana tuh? Karena kalau yang saya perhatikan kan untuk mencari keluarganya kan nggak pada saat yang hari yang sama juga kan di ketika recording. Berarti setelah itu mereka ada di mana? Di mana-mana. Setelah mereka kita bersihkan, mereka tetap ada di tempatnya semula. Kenapa? Kita tidak punya tempat penampungan, Mas. Satu. Kedua, kalau mereka kita titipkan di panti-panti terapi, satu yang pasti tidak ada yang gratis, Mas. Semua tempat penitipan orang-orang dengan gangguan jiwa itu berbayar. Kalau satu hari saat titipi 1, terus sebulan mereka bayar 1 sampai 2 juta, sebulan bisa keluar 30 sampai 60-an juta gitu. Hanya untuk itu. Kita tidak ada dana untuk itu. Maka selama ini setelah kita bersihkan, dia tetap ada di satu tempat itu. Kalau besok terkonfirmasi keluarga dan keluarga mau menerima, baru kita ambil. Nah itu. Sebenarnya sudah ada rencana, Mas, cita-cita dan udah nawar tanah, tapi keluarga nggak dapet 2 kali. Jadi kita cooling down dulu lah. Gitu. Ada penolakan dari warga sehingga ya niatan kami itu masih berupa niatan karena sudah nawar nggak dapet izin. Ya, jadi waktu itu gini loh ceritanya. Ada salah satu viewer yang akan membantu kami untuk membangun semacam rumah singgah untuk ODGJ. Jadi setelah dibersihkan itu kita taruhlah nggak di jalan lagi gitu. Nah, sudah satu tempat yang oke menurut kami.
Tapi ternyata warga belum siap, Mas, berdampingan dengan ODGJ itu. Meskipun itu sebelahan dengan sawah. Belum siap lah, yo, karena kanan kiri memang ada rumah, walaupun ada sawah, ada kebun. Ya, Nah itu, sehingga hari ini kita fokusnya adalah yo berusaha menemukan keluarganya. Maka di dalam kita berkomunikasi dengan ODGJ adalah berusaha sebisa mungkin dengan berbagai macam teknik agar si ODGJ menyebutkan asalnya, kampungnya. Karena ini penting banget. Karena lebih baik kita pulangkan, terus kita edukasi ke keluarganya supaya diobatkan bagi yang belum berobat. Kalau sudah berobat ya dirutinkan lagi berobatnya gitu, dan juga terapi yang lain selain farmakoterapi. Iya. Ya soalnya kan berarti punya peluang kalau kalian temukan udah dirawat atau dimandiin, besokannya bisa tiba-tiba hilang kan orangnya kan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Makanya tadi Mbak ini sempat cerita kan. Jadi kita mandikan di rumah kita di Pati karena nggak sengaja dia lewat depan rumah. Waktu itu kita stop, kita bawa ke rumah, kita mandikan. Kemudian video tayang, keluarga mengenali. 3 hari kemudian mengenali. Mas Andi itu keluarga saya, hilang 16 tahun. Akhirnya kita cari kan, nggak ketemu. Sampai berhari saya muter ke daerah-daerah yang mungkin kami perkirakan dia ada di situ. Nggak ketemu juga. Akhirnya kita share lagi, Mas. Kita posting di media sosial, di Facebook waktu itu. Akhirnya ada viewer kami yang melihat, Mas Andi, saya melihat Pak, siapa lupa waktu itu ya? Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ada di Blora. Diikuti ya, tolong ikuti Mas sampai kami datang. Nah, diikuti tuh, diawasi sampai kami datang. Nah itu, tantangannya di sana kalau tipenya jalan. Ya, tipenya jalan. Tapi pernah juga itu 5 atau 6 bulan kemudian baru ketemu lagi. Ada buat Kebumen. Itu kita cari, kita posting karena memang dia menutupi wajahnya pakai kaos. Pakai kain gitu. Jadi yang mau nyari juga nggak tahu kan, tapi kaosnya masih semua udah waktu itu. Yang dipakai masih gitu. Jadi ada ODGJ, kita bersihkan, kemudian kita up ke YouTube, keluarganya mengenali. Pas mau kita jemput dia nggak ada. Wah itu beban banget buat kami, Mas. Karena ibunya udah lihat gitu loh. Ibunya nangis gitu loh. Ibunya nangis. Kapan ketemu gitu. Tapi kami yakin pasti ketemu. Nah, keyakinan itu ternyata betul-betul menjadi nyata. Akhirnya ketemu dengan segala dinamika proses ketemunya. Di ini sampai itu ya lari ke laut katanya. Itu sampai saya telepon adik saya untuk karena ada viewer yang ngabari, Mas tadi aku lihat Mas buat gitu. Biar gak kehilangan jejak, adikku tak telepon. Yang dekat. Tak suruh nyamperin itu sampai dikejar sampai laut katanya. Alhamdulillah puji Tuhan akhirnya ketemu. Kita pulangkan ke Kebumen, naik gunung gitu. Ya. Naik di atas bukit, di atas gunung lah kayaknya. Nanjak rumahnya. Cuman saya masih ada satu ini nih pertanyaan ya. Kalau melihat ODGJ ini kan ada yang bertahun-tahun sampai 16-20 tahun gitu hidup di jalanannya. Mereka tuh sebenarnya pernah sakit gak sih? Oh pasti sakit, cuman nggak ngeluh aja. Ya, sakit Mas. Jadi gini, kita kan bersinergi dengan banyak stakeholder lah ya. Jadi mohon maaf, kadang kan ada semacam rahasia lah ya oleh pihak terkait. Si ODGJ dirahasia. Nah, pada saat diadakan general check up di sebuah rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, ternyata banyak dari organ dalam mereka yang rusak, Mas. Jadi kesimpulan kami gini, mereka sama seperti kita, mereka juga sakit. Cuman mereka tidak mengeluh. Mengeluh sama siapa? Mengeluh sama siapa? Dia nggak ngomong. Jadi diabaikan gitu loh. Sakit loh mereka. Kita pernah beberapa kali ODGJ kita tangani kemudian meninggal di jalanan. Ada. Sudah kita bawa. Kayaknya sehat-sehat saja sebelumnya, tapi nyatanya berarti kan ada something wrong itu di tubuhnya kan. Nah, karena itu. Pernah kasus kita bawa yang Mbah itu ya, Mbah Cantik ya, ke rumah sakit karena kakinya ada belatungnya. Waktu kita buka, dia pakai plastik kan. Kita buka, kita bawa ke rumah sakit, kita rawat inap di ruang jiwa. Nah, cerita dari dokter dan perawatnya, dia dikasih makanan yang bagus kan, karena badannya kecil, buat nambah gizi, dikasih susu, malah diare. Dikasih yang tidak bagus, malah sembuh. Malah enggak diare.
Ada yang seperti itu juga. Iya, tapi ternyata memang banyak organnya yang bermasalah. Gitu, luka-luka di dalam itu nggak nampak dan beliaunya nggak cerita kan. Mau cerita ke siapa loh Mas? Emang ada yang mau dengerin? Dideketin aja pada lari. Iya, benar. Nah kalau yang wanita, mereka tinggal di pinggir jalan itu kan rentan banget ya sama kekerasan seksual, sama pelecehan seksual dong. Rawan banget memang. Tapi rata-rata galak kok. Nah, cuman bedanya gini loh. ODGJ perempuan yang pernah bareng dengan Sinaurip itu banyaknya agresif loh Mas. Dan saya pikir agresifnya mereka itu menjadi tameng buat mereka dari gangguan-gangguan predator yang tidak bertanggung jawab itu. Gitu. Predator. Karena ya memang mohon maaf ya, saya pernah berusaha tes kehamilan ODGJ itu 3 kali. Alhamdulillah negatif. Puji Tuhan, alhamdulillah 3-3-nya negatif tidak hamil. Kita sempat mensinyalir, mencurigai hamil. Pernah. Karena adanya informasi dari masyarakat. Nah, gitu loh. Atau ada tanda-tanda fisik gitu. Nah, digauli. Tapi puji Tuhan semuanya negatif. Tapi ada juga sih di tempat lain yang memang betul-betul hamil. Yang ditangani teman kita itu sampai lahiran, Mas. Ada. Ya. Oh ya, itu pernah saya tuh ketemu yang hamil. Kemudian ditangani sampai lahiran. Itu untuk tipe ODGJ yang memang dia kalem, enggak agresif, lembut dan cenderung cantik secara fisik nih. Yang cantik aja digarap. Itu Mas. Nah, kalau saya juga lihat nih ya di beberapa video, Mas Adi ini pernah berapa kali kan dipukul ya sama mereka ya? Iya. Kena pukul lah kalau itu. Tendang. Dicakar. Cuman yang saya salut dari Mas Adi itu bisa sabar ya, atau memang berusaha sabar, atau sebenarnya juga udah pengen balas atau gimana sih? Nek pengen balas enggak, Mas. Ya karena saya enggak ada niat untuk membalas. Oke. Tapi kan gimana pun kalau cowok dipukul kan tetap aja, Mas. Iya. Tetapi menyadarkan diri, Mas. Kita sadar lah, dia ODGJ ya. Kita hajar dia pun malah kita nanti yang bermasalah, yang berimplikasi secara hukum malah nanti kawan. Dia ngajar kita nggak apa-apa Mas, kita ngajar dia, gue nungguin gitu. Tapi Pak selama ini saya nggak terpancing pada saat mereka kasar ke saya memang. Kalau orang normal, oke lah mungkin kita bales gitu. Paling yang pernah lakukan adalah membentak Mas. Itu pernah, jujur saya pernah akui, saya pernah bentak mereka. Nah setelah dibentak itu malah dia nurut dengan saya. Wow, beberapa seperti itu. Ada yang beberapa nggak mau. Tapi kebanyakan dipeluk lah. Ada yang nunggu perempuan yang nyamperin juga ada. Nunggu perempuan yang nyamperin. Nendang Mas Adi, begitu saya pegang, lulu. Ada satu ODGJ, tampaknya sewangar banget. Ketemu saya itu ngajak kelahi aja, giliran sama Mbak ini, turut dipotong kuku dia. Potong kuku, potong. Alhamdulillah sudah kita antarkan ke keluarganya di salah satu kota besar di Jawa Barat. Langsung gandeng mandi, tapi mandinya sama tadi ya, bukan sama aku baru. Kita tungguin lagi ngopi kita gitu, Mak. Kayak yang besok dijemput itu dengan saya responnya sangat-sangat baik ya. Iya. Karena dia menganggap Mbak ini adalah kakak perempuannya. Jadi keuntungan banget lah Mas, keuntungan Sinaurip itu adalah ada laki-laki dan perempuan di dalamnya. Itu keuntungan banget. Sehingga nanti kita bisa switching pada saat, kalau mandikan laki-laki saya yang turun, tapi mandikan perempuan ini yang turun gitu. Bisa mencoba beberapa teknik ketika blocking. Iya. Misal saya berusaha untuk menggali informasi susah gitu ya, Mbak ini maju. Mbak ini tidak bisa, saya maju gitu. Ada saling yang melengkapi lah. Baru mau gitu, yang yang galak di hutan ya. Iya. Itu nunggu dibisikin pelan-pelan gitu, ya mau potong rambut. Iya. Luar biasa sih kalau yang saya lihat ya, kalian melakukan ini ya. Dan jujur saya juga sebenarnya baru menemukan channel kalian ketika saya lihat nih Sinaurip. Wah, ini keren banget nih. Pengen ajak ngobrol nih ya. Ini saya dalam hati saya bilang ini harus nih saya ajak ngobrol nih karena saya penasaran banget dan gak pernah ketemu dengan yang modelnya seperti ini. Dan ya akhirnya kita bisa ini ya berkesempatan untuk ngobrol di podcast Talk to Talk ya. Tapi Mas Adi dan Mbak Heni
dengan melakukan ini, Sinauhurip ini, keluarga ada yang menentang nggak sih? Atau nggak setuju dengan yang kalian kerjakan sekarang ini? Nggak ada ya? Nggak ada? Basic kalau Nggak ada sama sekali. dari mak bapakku basicnya juga sosial. Jadi cuman pesannya hati-hati gitu. Kalau di DJ-nya galak, sabar. Semua support kalau warga. Kalau warga, ya malah mereka berharap banget kita datang gitu. Contoh sedang besok hari Minggu itu kita ada satu keluarga UDGJ di Sragen. Minta tolong banget untuk kami bisa datang. Karena rencana kami adalah Senin itu ke Madiun, ada urusan di sana, maka nggak ada salahnya saya kan. Satu lainnya. Artinya jaraknya berdekatan, oke kita ambil ke sana. Kita akan berusaha untuk memotong rambutnya ODGJ yang sudah sampai dengkulnya mas panjangnya itu. Kalau keluarga inti supportnya 10.000% ya. Kalau family paling ada pertanyaan gini, kok nggak takut sih? Ya pada umumnya sih, kok nggak takut sih gitu kan? Ya seperti itu aja sih. Tapi overall ya mereka oke-oke aja, senang karena mereka juga penonton setia kita. Iya. Nah kalau untuk ini namanya Sinauhurip itu sebenarnya artinya apa sih? Itu frasa dalam bahasa Jawa, Mas. Sinau itu belajar, urip itu hidup. Jadi belajar hidup kita. Maka salah satu tagline kami adalah belajar hidup dari kehidupan. Karena gini, kami memang orang-orang fakir ilmu, orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Karena itu kami harus belajar. Nah, belajarnya adalah dengan kehidupan yang betul-betul nyata di jalanan itu. Ketemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka, bersendeburu dengan mereka. Di situ kita belajar banyak dengan mereka. Dan jangan salah, sekalipun ODGJ banyak juga dari mereka yang selalu menyelipkan nasihat-nasihat ke kami. Ada salah satu contoh ODGJ yang sangat terkenal banget lah ya, Umar. Umar itu selalu memberikan pesan ke kami gini, bahagiakan orang tuamu sebelum engkau membahagiakan orang lain. ODGJ loh mas ini. Itu selalu kalau kita bareng dengan dia, kita minta closing dan continue juga dia menyampaikan itu. Pesannya itu. Itu luar biasa kan. Jadi Sinauhurip itu adalah belajar hidup. Belajar hidup karena kami memang orang-orang bodoh dalam semua hal. Jadi kita perlu belajar. Termasuk ke ODGJ sekalipun. Bagaimana mereka menyikapi masalahnya, kenapa mereka menjadi seperti itu, tentu kan ada alasan. Jadi ya semua bisa menjadi sebuah pembelajaran bagaimana. Kita memang nggak ada yang sempurna, tapi setidaknya kita belajar lah bagaimana berkehidupan itu. Selain itu kita gini mas, salah satu misi kami Sinauhurip adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih seharusnya hidup bersama ODGJ itu. Karena ODGJ ini satu fakta yang nggak bisa kita pinggirkan, nggak bisa. Tapi satu fakta yang harus kita terima dan kita hadapi. Karena banyak masyarakat menganggap bahwa, tapi ini saya menghargai ya yang paham ini ya, kita tidak menyalahkan itu. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa ODGJ itu adalah sakit yang dibikin, satu. Sakit karena kena jin dan setan. Sehingga kebanyakan masyarakat ini pengobatannya adalah non-medis. Nah, kami hadir untuk memberikan pencerahan kepada mereka, sakit jiwa juga sama seperti sakit-sakit yang lain. Butuh obat, butuh farmakoterapi, dan yang punya kapasitas itu adalah dokter. Selalu kita sampaikan itu, Mas. Tetapi kalau ada orang yang menempuh pengobatan non-medis, kita menghargai. Tidak akan komentar dan tidak akan menyalahkan. Karena kebanyakan itu kalau sudah parah, Mas, baru bawa ke rumah sakit. Bawa ke psikiatri. Nah, dan di situ kan sudah masuknya di sakit yang kronis, bukan lagi ya sudah parah banget lah. Sudah parah gitu. Jadi mau diobati juga mau dari mana? Karena pernah pengalaman saya magang dulu, ada yang baru 1 kali mengalami sakit dan keluarganya langsung bawa ke ruang jiwa gitu berobat, dan alhamdulillah 3 hari itu sudah pulih dan tidak pulang, dan sampai sekarang sudah beraktivitas normal, diberikan psikoedukasi juga, konseling bahwa dia berpotensi mengalami kekambuhan, dan sampai detik ini beliau menyadari itu dan memang akhirnya worth it ya, hati-hati. Kalau ketemu stresor dia memilih menghindar atau
lanjut terang gitu. Bener. Setidaknya ya berharapnya kita medis iya untuk biologisnya, terus kalau nanti mau ditambah spiritual dari sisi psikologinya, psikoterapinya, keluarga dan lain sebagainya, pekondisian ya lebih sangat bagus gitu. Itu salah satu misi kami, Mas, memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan edukasi ke keluarga, karena gini, keluarga itu ujung tombak untuk kesembuhan para ODGJ. Faktanya adalah contoh Mbak Rominarti ya, Mbak Rominarti yang belasan tahun hidup di jalanan, rambutnya gimbal, kotor banget. Kita waktu itu memandikan aja megangin beberapa orang. Alhamdulillah, puji Tuhan hari ini itu sudah sehat bagus lah. Sudah ibadah 5 waktu. Bisa sholat 5 waktu sesuai agamanya. Sudah merawat orang tuanya. Suka bersih-bersih rumah. Nyapu, nyuci bajunya sendiri. Itu karena keluarga hadir. Menjalankan semuanya. Farmakoia, psikoterapi ya. Jadi alhamdulillah sangat-sangat bagus. Kita 2 kali nengok ya. Iya. Ke Ponorogo. Bisa jadi sih memang karena ini ya, pengetahuan tentang psikologi seperti ini memang untuk masyarakat kita di Indonesia memang juga banyak yang belum paham sih. Kayak contoh gini deh, kan belakangan juga sering ini kan, terutama anak-anak muda sering bipolar itu dijadikan kayak seperti tren, kayaknya gue bipolar nih. Dan dengan bangganya mereka mempost itu di sosmed. Padahal sebenarnya kalau lu beneran bipolar, lu kan sebenarnya ada yang salah dengan ini kan, dengan psikologis lu, atau mungkin juga orang yang kena skizofrenia itu kan sebenarnya gangguan psikologis kan, skizofrenia itu kan. Tapi karena ketidaktahuan masyarakat menganggap itu terkena makhluk halus lah, diganggu sama setan atau jin or whatever gitu kan. Tapi sebenarnya ya sedang ada gangguan jiwa di orang itu kan. Dan ya tadi kayak Mas Adi dan Mbak Heni juga sampaikan ya, sebenarnya memang benar edukasi yang ini nih tentang hal ini penting banget biar kita juga nggak salah memvonis, karena ketidaktahuan itulah yang akhirnya bikin kita katanya sih begini, katanya sih begitu, ya udah akhirnya udah salah penanganan, yang ada bukannya makin sembuh, yang ada malah makin tambah parah untuk penanganan seperti ini. Sakit kepala dikasih obat sakit perut ya. Iya, betul. Yang ada kan sebenarnya jadi seperti itu kan, karena memang untuk knowledge atau pengetahuan tentang psikologi sendiri memang sebenarnya di Indonesia masih sangat kurang dan sering dianggap sering dianggap remeh. Bahkan kalau ada orang datang ke psikolog pun sering dibilang lebay, ngapain sih gitu ya datang ke psikolog. Bahkan lebih banyak gitu, aku nggak gila kok ke psikolog. Nah itu loh. Sebelum gila itu ke psikolog dulu, karena kalau sudah psikotik itu nanti oleh psikolog akan dikirim ke psikiatri untuk minum obat. Untuk minum obat. Gitu. Iya. Jadi sebelum schizofren, kalau masih stres, depresi awal, cepet-cepet deh ke psikolog. Gitu kan, psikolog yang kamu sukai mana, kan ada banyak gitu kan, rumah sakit semua punya. Baru nanti kalau sudah tertangani oleh psikolog dan dirasa sudah masuk ke psikotik, baru dikirim. Kalau enggak ya enggak. Kadang kan tadi yang disampaikan bipolar ya, bipolar itu menjadi tren. Padahal setiap manusia itu pasti mengalami naik dan turun loh moodnya. Benar, tapi ketika bisa dikelola dan kembali ke aktivitas, tidak mengganggu aktivitasnya, ya itu belum dikatakan mengalami gangguan jiwa yang arahnya harus ke psikiatri. Benar ya. Jadi enggak ada Mas, apa ya? Tantangan banget memang memberikan edukasi ke keluarga. Banyak yang menerima, tapi banyak juga yang susah menerima. Karena kultur. Dan kita menghormati, kita tidak menyalahkan. Memang kultur di negeri ini lekat dengan hal-hal yang sifatnya non logik memang. Klinik ya gitu loh. Sehingga larinya ke sana. Cuman pada saat effort atau usaha ke sana itu tidak ada hasil, baru mereka ke medis. Sayangnya pas ke medis kondisinya udah parah banget. Dan nanti yang dikambing hitam kan medisnya, udah dikasih obat kok nggak gimana gitu. Iya. Bener. Iya. Ya memang culture sih ya. Kemarin kan saya juga belum lama bikin konten ini ya, podcast karena saya juga ada beberapa kenalan psikolog, saya kadang-kadang juga suka bikin bahas topik tentang psikolog. Kayak misal juga
kebiasaan orang-orang kita percaya dengan ramalan, zodiak lah, atau mungkin garis tangan, sio, bahkan even tes psikolog itu kan kadang sering kan juga belakang juga sering jadi ngetren kan, kayak misalnya itu kan yang MBTI itu, saya nih tipenya yang ini, saya tipenya yang ini, dan mereka begitu mempercayainya itu mentah-mentah. Padahal sebenarnya ada yang namanya Barnum Effect kan, di mana orang-orang ini begitu menelan mentah-mentah dan menganggap itu semua iya itu saya banget, itu gue banget. Padahal sebenarnya kan manusia itu unik, punya sifat dan punya karakternya beda-beda dan nggak bisa ditentukan hanya karena ramalan lah atau mungkin sekedar tes psikolog kan. Dan itu ditelan mentah-mentah sama mereka ya, karena they believe that. Masalahnya itu. Iya, ini kultur ya. Ini kultur dari teman-teman kita di negeri ini memang banyak seperti itu. Yo, maka tadi di awal saya mengatakan bahwa kita menghargai, Mas. Kita menghargai. Apabila ada teman kita yang mengalami gangguan jiwa dan berusaha diobatkan tidak secara medis, yo monggo. Karena itu adalah ranah kepercayaan nih mereka semua, monggo, gitu loh. Cuman pada saat mereka bertanya ke kami apa yang seharusnya kami lakukan, Mas Adi, Mbak Eni, sebaiknya dibawa ke profesional, dibawa ke psikiatri kalau memang sudah parah, dibawa ke rumah sakit jiwa, minum obat kalau misal tidak bisa tidur. Kita selalu menyarankan seperti itu. Dan kami selalu menyampaikan bahwa kami tidak punya kemampuan menyembuhkan orang gangguan jiwa. Gini, karena gini, Mas Andri. Beberapa kali dimintain. Salah persepsi banget tuh ya, salah persepsi banget. Dikira kita ini bisa mengobati, padahal betul kali ya. Gitu. tidak sama sekali. Boleh di highlight pernyataan saya ini ya. Sinaurip tidak punya kemampuan mengobati orang gangguan jiwa. Cuman kami selalu berusaha sebisa mungkin untuk bisa motong rambutnya, membersihkan, menenangkan, mensugesti. Iya, itu yang kami lakukan. Tapi mengobati tidak, bawa ke dokter yang lebih tahu. Karena ada yang ikut dengan kita, Mas. Itu pun saya mengkonsulkan ke psikiatri. Meskipun psikoterapinya dengan saya ya sebagai caregiver-nya. Cuman masih banyak stigma bahwa obat dokter itu bikin kecanduan. Iya. Ini juga tantangan yang harus kita jawab juga, Mas. Enggak, karena yang ikut dengan saya mulai dari yang dia dosisnya tinggi sampai dengan dia yang hanya tinggal 1/4 berapa dikasih berapa gram ya sama ibu itu 0,25 kayaknya, tinggal dikit banget. Itu pun satu jenis obat kok di malam hari. Artinya ketika dia sudah bagus akan dikurangi. Bagusnya gimana ya, ketika udah minum obat, paginya beraktivitas, kita perlakukan layaknya, gitu kan, bukan kita layani tapi kita kembalikan keberfungsian dia di kehidupannya gitu kan. Laki-laki ya tetap harus kerja, harus pegang duit, kalau nggak pegang duit apa? Stres. Laki-laki nggak pegang duit bisa rentan mengalami gangguan jiwa gitu. Ya, itu tantangan yang harus kita hadapi, kita menyampaikan kepada masyarakat, karena memang banyak salah persepsi. Kenapa nggak mau diobatkan? Khawatir nanti kecanduan obatnya. Nah, itu. Padahal faktanya, ya obat itu dibutuhkan banget pada saat kondisinya semakin membaik. Membaik itu bagaimana? Tentu dokter punya parameternya lah, dari hasil diagnosanya. Maka obat diturunkan, bahkan nanti akan dihilangkan. Masih ada kemungkinan. Kan kita tidak bisa menghilangkan namanya kemungkinan ya. Nanti nggak sembuh, nanti apa enggak. Kita tidak pernah tahu bagaimana proses tubuh seseorang dan dinamikanya seperti apa. Tapi yang pasti kami sudah membuktikan itu dengan segala dinamika yang sudah kita lalui, obat itu bisa dikurangi. Dan memang ya harus konsul gitu. Ya. Harus konsul ke psikiatrinya. Misal habis minum obat ini kok dampaknya begini gitu. Obat ini kok dampaknya begini. Nah, kebanyakan warga itu, mereka itu kalau ngirim keluarganya yang bergangguan jiwa ke rumah sakit jiwa, mereka tidak konsul, atau mungkin konsulnya tidak betul-betul konsul gitu loh. Nggak jujur. Jadi apapun yang terjadi, misal nggak cocok dengan obat ini kan, ekstra piramidal atau apa kan nanti PHP, itu mereka nggak jujur dengan keadaannya. Misal dikasih obat ini nggak cocok, langsung dihentikan. Bukan konsul tapi dihentikan dengan sendirinya gitu. Jadi memang itu yang harus dipahamkan. Ya sama dengan sakit yang lain lah, Mas. Kalau punya kolesterol, kita makan apa? Santan daging kan ya tetap kambuh kan. Iya, benar.
Benar. Itu salah satu misi Sinawrip ada di masyarakat, Mas. Memberikan pencerahan kepada mereka. Sebisa kami. Ya, sebisa kami. Sepemahaman kami. Setahu kami. Nah, itu. Kalau nggak tahu nanti nanya, Mas. Itu, Mas Andri. Iya. Tapi tetap buat saya apa yang kalian kerjakan ini luar biasa sih. Ya mungkin sekarang ya. Mungkin biasa di luar, Mas. Biasa di luar, Mas. Iya, biasa di luar juga kalian karena kalian harus keluar. Ya tapi gini loh, dengan kalian sebenarnya tadi yang juga sempat kita bahas, apapun mau orang mau nyinyir kalian di YouTube dapat AdSense out whatever, tapi dengan kalian menyajikannya ini, menampilkan ini di media sosial atau di YouTube, justru kan memang punya peluang besar supaya misi kalian ini akan jauh lebih efektif dibandingkan kalian hanya diem-diem aja. Dan Betul. Ya ini sih juga doa saya ya, buat harapan saya juga supaya nanti orang-orang di luar sana nih yang lebih punya modal besar, lebih punya power itu turun dan bantu kalian. Karena buat saya tetap sih ya, rumah atau mungkin semacam shelter untuk mereka itu tuh penting banget kan. Biar mereka nggak balik lagi ke jalanan dan susah untuk dicarinya lagi kan. Karena percuma akhirnya kalau ternyata mereka balik ke jalanan dan kita nggak bisa menemukan mereka lagi kan. Ya, mudah-mudahan sih untuk Anda yang dengar atau nonton episode podcast kali ini ada yang tergerak lah, langsung kontak aja nih Mas Adi atau Mbak Heni. Tapi tidak sesederhana itu, Mas. Karena ya memang gimana ya, ngurusin ODGJ itu kompleks betul, kompleks banget. Yo, kalau satu harus punya panggilan hati. Kalau nggak punya panggilan hati, wah angelnya bukan main, susah banget itu. Terus kedua harus punya knowledge lah, ini yang penting banget. Karena kalau nggak punya knowledge itu maunya A jalannya C malah, nanti repot. Mana nanti? Ya amin, semoga doanya diijabah, dimudahkan juga. Amin yang kencang pokoknya. Iya, amin. Tapi saya yakin lah, pasti akan ada orang yang datang. Ya nyatanya kemarin ada yang mau membelikan tanah itu, walaupun mudah nggak jadi. Ya mungkin kata Tuhan jangan sekarang lu Hen sama Mas Adi jangan sekarang, mungkin gitu dulu kata Tuhan kali ya, jadi tunggu dulu. Oke, tapi tetap saya salut apa yang kalian berdua kerjakan dan menurut saya kalian harus terus jalanin supaya bisa memberikan inspirasi juga dan edukasi ya. Yang penting juga edukasi kepada masyarakat kalau memang ODGJ ini ada dan kita sebenarnya hidup berdampingan dengan mereka dan penyakit-penyakit dengan yang berhubungan dengan kejiwaan itu juga ada dan harus ditangani dengan serius. Dan biar jangan sampai nanti orangnya udah nggak ada, orangnya udah nggak tahu kemana, baru pusing nyariin. Itu kan yang sebenarnya yang paling repot kan. Betul, sepakat. Cari tempat curhat yang profesional kalau sedang pusing gitu, biar nggak tambah pusing. Betul, jangan curhat kepada orang yang juga nggak ngerti, ntar akhirnya kayak orang buta nuntun orang buta kan jadinya kan. Sama-sama nabrak bareng. Ini menangis itu sah dan halal buat lelaki. Iya, betul. Itu tuh saya setuju. Karena kalau karena kalau kita tahan emosinya seperti itu, yang ada malah akhirnya meledak. Betul. Fakta loh Mas Andri. ODGJ itu kebanyakan laki-laki loh, bukan perempuan. Lebih banyak laki-laki ya? Ya, ini real, ini fakta, ini data. Bahkan ada sebuah riset yang menyampaikan bahwa jumlah orang dengan gangguan jiwa itu laki-laki dibandingkan perempuan itu 4:1. Jadi ada 10 orang ODGJ, 8 laki-laki, 2 perempuan. Ya, karena stigma laki-laki itu harus kuat, nggak boleh nangis. Nah itu. Dan kecil kan. Itu memberikan andil besar untuk laki-laki mudah mengalami gangguan jiwa. Padahal menangis itu bukan sama dengan cengeng loh ya. Betul. Menangis itu salah satu coping stres yang paling murah tapi paling manjur, paling mujarab. Nggak boleh ember, laki-laki nggak boleh ember ya. Untuk merilis beban itu. Betul. Berarti memang ini ya, karena cowok dilarang nangis, dalam tanda kutip dilarang nangis, akhirnya ketika meledak, akhirnya ya outputnya seperti itu jadinya. Iya, kalau nggak jadi pendiam ya jadi pemarah.
dampaknya kan panjang Mas kalau itu. Beda dengan perempuan ya. Perempuan itu di kultur atau di budaya kita itu dibolehkan banget nangis. Dibolehkan banget curhat. Nyender itu boleh gitu. Kita kan cenderung menerima kalau perempuan curhat itu. Cerita. Dan ini bagus secara psikologis untuk kesehatan mereka, kesehatan mental mereka. Laki-laki enggak. Kita dididik orang tua kita untuk tidak boleh cengeng. Masa laki-laki nangis, jangan nangis. Kalau punya masalah, selesaikan sendiri. Belum tentu dia punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nah, makanya dampak dari masalah yang semakin berat dan tidak terselesaikan, banyak dari mereka yang mengalami depresi sampai kemudian skizofrenia, bahkan sampai gangguan jiwa yang psikotik tadi. Tuh, dengerin tuh yang cowok-cowok tuh. Nangis tuh nggak apa-apa. Boleh curhat, tapi ke tempat yang benar, cari tong sampah yang benar. Ya, yang tertutup tong sampahnya. Betul. Carilah orang yang ini, yang capable dan kompeten lah ya untuk jadi ke psikolog aja selesai. Karena kalau dengan orang yang kompeten itu semuanya terukur, Mas. Tidak ngawur gitu loh. Kalau yang orang tidak punya kompetensi, ya tidak terukur dan tidak terpercaya, ya cenderung ngawur akhirnya. Cenderung asal, yang ngasih sarannya juga yang yang sifatnya asal ngasih saran gitu tanpa mempertimbangkan aspek-aspek dalam tubuh si ini, yang punya masalah gitu kan. Tapi kalau ke yang tepat, psikolog gitu misal atau konsultan yang lain yang bersertifikat profesional, Anda keluar dari ruang kerja atau ruang konsultasi, buku ditutup kan. Tapi kalau sama yang lain, kalian keluar dibuka. Ya hati-hatilah. Tapi tetap boleh berteman dengan siapapun. Cerita curhat monggo, tapi hati-hati. Pilihlah teman yang memang bisa menutup apa yang bisa yang kita sampaikan. Karena gini loh, Mas Andri, berbagi cerita itu sudah sangat melegakan loh. Kita punya masalah berbagi cerita, kita tidak butuh saran, tidak butuh ide, tidak butuh solusi loh. Kita udah punya kadang. Kita hanya butuh didengarkan toh, itu udah lega banget gitu loh. Dan ini sering dilakukan kaum perempuan. Laki-laki tidak. Laki-laki tidak begitu. Makanya laki-laki lebih rentan dengan gangguan jiwa. Lebih rentan. Betul. Setuju banget. Mas Andri biasanya curhatnya sama siapa? Sama istri dong. Kalau saya ada temen yang saya yang saya percaya, ya istri juga untuk cerita-cerita. Saya gini, saya juga bukan tipe orang yang kalau ada sesuatu dipendam ya. Apalagi saya juga tipikal orangnya memang, ya kalau orang kenal saya tipikal orang yang lebih meledak-ledak sih. Semangat banget ya. Jadi jangan berharap kalau saya tuh tipenya yang diem, nggak. Kalau ada yang salah saya pasti akan ngomong ini salah. Lebih bagus daripada disimpan dan dipendam. Hanya bikin penyakit saja. Bener. Karena gimana ya, disimpan pun nggak akan berubah keadaan kan sebenarnya. Disimpan pun nggak akan. Semakin parah ya malah ya keadaannya ya. Kalau disimpan. Semakin parah iya. Dan yang saya juga belajar ya, kalau kita sebagai seorang lelaki atau seorang manusia lah ya pada umumnya, kalau kita memang kita punya pendapat, kita punya pendirian, ya udah jalanin, peganglah pendirian itu, jangan mudah terkena omongan orang, apa kata orang, judgement-nya orang yang menurut saya itu akhirnya jadi mempengaruhi kita juga jalan pikiran kita, stres segala macam juga karena itu kan, karena judgement. Ya. Apalagi di era sosial media seperti sekarang ya, kita ngepost dikit aja, kadang-kadang kita nggak kenal siapa yang komen, siapa yang kasih tanggapan kan. Tapi banyak cyberbullying ya. Banyak cyberbullying, tapi ya gitu. Kadang-kadang mungkin yang hina cuma satu orang, tapi karena itu jadi masuk ke pikiran kita jadi kepikiran terus. Padahal sebenarnya kadang-kadang kalau kita lihat orangnya ya, aduh, ini orang dibilang pengangguran juga ya pengangguran, dibilang juga ini orang siapa juga ya nggak yang gimana-gimana ya. Tapi kita jadinya kita jadi ini mempengaruhi pikiran kita, aktivitas kita itu kan sebenarnya males banget kan. Ya, memang sih kalau untuk zaman sekarang
cyberbullying di sosial media itu tuh memang yang berbahaya banget sih. Karena kan sebenarnya kasus pun nggak cuma di Indonesia ya, di Korea pun juga berapa kali ada artis punya level artis pun juga akhirnya bunuh diri karena itu. Mereka nggak kuat. Mereka nggak kuat menghadapi semua ini. Ya teman tetap harus lah ya, kita juga ya, manusia makhluk sosial, kita butuh ya, kita harus ada teman yang bisa kita ajak bicara sih. Dan saya setuju sama Mbak Heni, pilihlah juga teman yang tepat ya, jangan yang ember. Kalau kita cerita besokannya udah tersebar di mana-mana, aduh itu udah paling bahaya deh. Nambahin beban itu. Iya, yang ada nambahin beban, malah menyebar aib. Berarti sebelum kita tutup nih, berarti Mbak Heni dan Mas Adi sehari-hari masih tetap ngajar juga nih atau gimana sih? Mbak Heni bisa cerita dulu. Kebetulan kalau aku kan mengelola rumah terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Masih karena memang kebetulan yang handle anak-anak banyak, jadi saya tinggal kontrol bagaimana program mereka, bagaimana ini masih, dan itu kalau ada yang berkurang tetap ya, karena memang nggak mungkin kita bisa menghandle semuanya, tetap harus ada yang dikurangi. Itu kalau saya pribadi, kecuali kalau ada undangan ngisi ngoceh ngasih pelatihan motivasi dan lain sebagainya masih. Itu kalau saya pribadi, karena memang itu belum bisa saya tinggal 100%. Apalagi sedang membangun, mohon doanya, sedang membangun tempat baru lagi, karena yang lama gak muat kapasitasnya, udah overload. Kita plus karena memang ada permintaan dari dinas, kita membuat sekolah khusus juga, plus rumah terapi untuk anak berkebutuhan khusus dan boarding. Karena ada beberapa yang boarding dari luar kota, karena jauh. Itu saya. Oke, kalau saya gini, setahun terakhir ini kita sudah fokus turun ke jalan. Permintaan untuk ngajar motivasi di sekolah-sekolah sudah saya tolak bahkan. Kalau dulu aktivitas kita kan ngajar motivasi di sekolah-sekolah gitu. Hari ini saya lebih fokus turun ke jalan, membersihkan di jalanan, mengantarkan mereka pulang, memfasilitasi penjemputan dan sebagainya berkaitan dengan ODGJ. Tetapi kalau ada permintaan misal sharing pengetahuan, sharing pengalaman tentang orang-orang gangguan jiwa, saya terima. Saya pernah diundang di salah satu rumah sakit jiwa di Jawa Tengah. Kita datang karena itu masih selaras dengan apa yang kami lakukan hari ini. Tapi kalau untuk ngajar motivasi, kemarin beberapa sekolah tanya, Mas Adi bisa ngajar lagi motivasi? Aduh, cari yang lain ya gitu. Karena gini, saya punya semacam tanggung jawab moral untuk kesinambungan Sinawurip, Mas. Seperti itu. Iya. Begitu, Mas Andri. Keren sih. Saya jujur sekali lagi saya bilang saya salut apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan sekarang, dan semoga sih bisa memberkati lebih banyak lagi ya orang-orang terutama di ODGJ ya. Udah sejam lebih ternyata kita ngobrol ya. Nggak berasa. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Semuanya dia yang ngomong soalnya malam ini. Oke deh, kita tutup dulu deh ya ke podcast kali ini. Sekali lagi thank you buat Mas Adi dan Mbak Heni dari Sinawurip. Sukses selalu, terus berkarya, jangan pernah berhenti dan jangan malah menyerah. Oke, gua Andri dan Mas Adi dan Mbak Heni dari Sinawurip mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.